Jadi itu syubhat yang harus dihilangkan. Kita diperintahkan tetap taat mendengar, baik pemimpin yang adil ataupun pemimpin yang zalim. Hanya dua ya, tadi sudah disebutkan yang tidak ada kewajiban taat. Yang pertama, jika perintahnya atau aturannya berupa maksiat, itu tidak ada kewajiban taat. Yang kedua, apabila perintahnya melampaui batas, di luar kemampuan kita, memerintahkan satu perintah yang di luar kemampuan kita. Hanya dua itu yang diberikan keringanan, kita tidak ada kewajiban taat. Apabila perintahnya bukan maksiat, kemudian perintahnya sesuai dengan kemampuan kita, maka wajib taat. Nah, di sini dirinci kapan kita wajib taat. Yang pertama, pada masa sulit ya, kondisi sulit tetap diperintahkan untuk taat, apalagi kondisi mudah. Kemudian pada masa kita semangat ataupun sebaliknya. Bahkan di sini disebutkan yang terakhir, wa asaratin alaika, ketika didahulukan atasmu. Maksudnya ketika pemimpin itu sedang mendahulukan sesuatu atau mendahulukan orang lain daripada kita, tetap kita wajib taat meskipun kita benci. Kalau antum di pabrik misalkan, antum punya atasan, antum lagi nggak dipakai ya, yang dipakai teman antum. Nah, itu maksudnya wa asaratin alaika, didahulukan atasmu. Jadi yang dipakai orang lain, antum nggak dipakai, nggak dipercaya, tetap antum harus taat sama atasan dalam kondisi seperti itu sekalipun ya. Yang dipercaya adalah rekan kita ya, pemimpin tidak percaya sama kita ya, karena alasan apapun, alasan yang benar ataupun tidak benar, tetap kita wajib taat ya, itu asaratin alaika. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat, tidak mendengar kepada pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin lembaga, pemimpin perusahaan, termasuk di rumah, pemimpin rumah tangga. Buat ibu-ibu wajib taat pada suaminya, karena suami adalah pemimpinnya. Begitu juga kita di tempat kita bekerja, pemimpin nyuruh kita, yang kita kerjakan ya. Kita disuruh misalkan tolong bersihkan kamar mandi, nah kalau kita mampu kerjakan, karena itu perintah yang bukan maksiat. Bahkan itu baik, bersihkan kamar mandi, meskipun kita mungkin tidak suka atau kurang suka, tapi namanya ini perintah dari atasan, harus sami'na wa ata'na, suka ataupun benci harus taat. Faedah dari hadis ini, yang pertama, wujubut ta'ah fi jami'il ahwal ma lam yu'mar bi maksiatin aw yukallifu ma la yutiq. Faedah yang pertama, kewajiban taat dalam setiap kondisi, dalam segala kondisi. Antum perhatikan, fi jami'il ahwal, dalam setiap keadaan. Keadaan bagaimanapun, taat kepada pimpinan itu hukumnya wajib. Hati-hati antum di tempat kerja yang suka membantah atau ngejel sama atasan ya, disuruh nggak mau, nggak nurut, disuruh A ngerjain B ya, hati-hati. Itu antum bukan cuma melawan pimpinan antum saja, tetapi antum juga melawan Allah dan Rasulnya ya,
Karena pemimpin ada hak untuk ditaati. Antum nggak taat di tempat pekerjaan antum, disuruh sama pimpinan nggak dikerjakan atau males-malesan, itu bukan cuma melanggar aturan perusahaan, tapi melanggar aturan agama juga. Ya, di perusahaan antum didenda, kemudian dalam agama juga antum dikasih dosa. Makanya kalau kita Islamlah yang betul. Kalau kita jadi muslim yang sebenar-benarnya. Ya, jangan Islam KTP, jangan Islam hanya status, tetapi dalam kehidupan tidak mencerminkan bahwa kita seorang muslim. Ya, bekerjanya gak beda sama orang-orang kafir. Ya, di pasar, di toko sama kayak orang kafir. Ya, dagangnya curang, nipu. Cuma beda di KTP aja. Kita mah di KTP-nya Islam, dia mah bukan Islam. Tapi kerjaannya, dagangnya, hidupnya nggak ada beda. Nah, jangan begitu. Kalau kita Islam seluruhnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Dalam segala bidang, di rumah Islam, di kantor Islam, di pasar Islam, di masjid apalagi, ya, terapkan semua hukum Islam dalam kehidupan kita. Wajib taat dalam segala keadaan. Yang kedua, ikhbarun bi ikhtisasil umara bi umuri dunya wa man'uhum ar-ra'iyyah min huquqihim lima huwa indahum. Hadis ini merupakan ikhbar, berita tentang umara, para pemimpin yang khusus atau fokus mengurus urusan dunia dan melarang rakyat dari hak-hak mereka. Jadi akan ada pemimpin yang seperti itu. Mereka lebih mendahulukan dunia daripada urusan rakyat. Nah, artinya kita tidak diutamakan. Itu makna kata-kata yang tadi, wa asaratin alaika. Wa asaratin alaika itu artinya kita bukan yang utama. Ada sesuatu atau ada yang lain yang diutamakan oleh dia. Kita tidak diutamakan. Baik yang diutamakan oleh pemimpin itu dunia, harta, atau apa saja. Yang jelas kita tidak dipandang. Nah, dalam kondisi seperti itu pun Nabi mengatakan di sini, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, alaika sam'u wa ta'ah. Hendaklah kamu mendengar dan taat, meskipun kamu tidak diutamakan. Pemimpin kita mengutamakan dunia, mengutamakan harta, rakyat gak peduli. Nah, dalam kondisi seperti itu pun Nabi perintahkan kita untuk jadi apa hujahnya kita nanti di akhirat kalau kita tidak taat pada pemimpin kita? Tidak ada, tidak akan ada. Makanya jangan ikut-ikutan menyebar-nyebarkan aib pimpinan dan lain sebagainya. Itu bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kudeta, revolusi itu awal mulanya adalah dari menyebarkan aib pemimpin. Ya. Jadi orang-orang yang manhajnya kudeta, revolusi, mereka tidak ujuk-ujuk tiba-tiba mengajak orang kudeta. Tidak ada langkah-langkah. Langkah awal adalah menebarkan kebencian kepada pemimpinnya. Rakyat dihasut, ya, dibakar supaya mereka benci kepada pemimpinnya. Cara membencinya gimana? Setiap ada keburukan disebar-sebarkan. Nah, kita jangan terbawa. Itu awal pintu masuk. Langkah seterusnya kalau itu diikuti, ya tadi mengajak kudeta dan seterusnya. Maka kita kembali kepada bimbingan Nabi SAW.
Hadisnya sudah kita baca. Kalau kita melihat sesuatu yang kita benci dari pimpinan kita, perintahnya sabar. Kalau menasihati, nasihati dengan cara yang baik. Ambil tangannya, bicarakan empat mata, nasihat berdua saja. Silakan tegas, tetapi di hadapannya, bukan di hadapan rakyat, di mimbar-mimbar, di majalah, di koran, di media, bukan seperti itu. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis. Orang jahat, orang zalim tidak boleh. Tapi kalau dia menang kemudian diangkat jadi pemimpin, maka dalam Islam itu dibolehkan. Nah, jadi beda antara boleh dan sah. Dia menjadi pemimpin, kalau dia orang yang jahat itu tidak boleh, berdosa dia, karena dia bukan ahlinya. Ya, sama seperti orang yang bukan ahli Al-Quran, gak punya hafalan Quran, tajwidnya gak bisa, tapi dia menjadi imam, gak boleh. Tapi ketika dia menjadi imam, maka sah. Nah, jadi harus dibedakan. Contohnya tadi, kudeta haram. Tapi kalau berhasil, dia sah. Itu tidak menunjukkan bahwa kudeta menjadi halal. Sama juga kita misalkan atau seseorang sholat dengan pakaian hasil mencuri, sholat dia adalah sah selama syarat rukunnya terpenuhi. Ya, dia menutup aurat, dia menghadap kiblat, kemudian dia bersuci, kemudian rukun-rukunnya terpenuhi, baca Fatihah, ada rukunnya, sujudnya, sholatnya sah. Tapi mencurinya adalah tidak boleh. Nah, ini kaidah dalam Islam. Ya, makanya kemarin kita sampaikan, kalau ada pertanyaan, kenapa kita mentaati pemimpin? Padahal pemimpin itu hasil dari demokrasi. Ya, jawabannya jelas, demokrasinya adalah haram. Ya, tetapi pemimpin yang dihasilkan dari demokrasi itu dalam Islam itu sah. Dalil-dalilnya banyak. Kemudian faedah selanjutnya, fa'in qila ma faidatu dzikril abdi ma annahu ma'lumun annahu la yastahiqul imamatil uzma. Apa faidah menyebutkan budak dalam hadis ini? Ada kata-kata abdun, budak. Kenapa Nabi menyebutkan budak? Padahal sudah sama-sama kita maklumi bahwa seorang budak itu tidak berhak menjadi pimpinan. Ya, tadi sudah sebutkan, pemimpin itu harus dari orang yang merdeka. Ya, bahkan pemimpin tertinggi itu harus dari Quraisy. Nah, di sini Nabi menyebutkan Habasyiyun dari Habasya. Ya, dari Habasya juga tidak berhak. Karena yang berhak menjadi pimpinan tertinggi adalah dari Quraisy berdasarkan hadis yang sahih. Nah, apa faedahnya Nabi menyebutkan itu? Padahal itu tidak mungkin, artinya tidak berhak. Di sini ada 3 kemungkinan yang disebutkan. Yang pertama, yahtamilu an yusamma 'abdan bi'tibari ma kana qabla al-itqin. Ada kemungkinan bahwa dia disebut budak, ya, ditinjau dari sebelum dia dibebaskan. Ya, bisa jadi ya, dia dahulunya budak, kemudian dibebaskan, maka dia jadi orang merdeka. Kemudian baru setelah itu dia menjadi pemimpin. Bisa jadi seperti itu. Atau yang kedua, rubama taghalaba 'abdun bi tariqis syaukah wal qahr. Bisa jadi juga ya, seorang budak ya, menjadi pemimpin dengan cara tadi kudeta. Ya, budak itu tidak berhak menjadi pemimpin, tapi dia kudeta, dia punya kekuatan mengkudeta, akhirnya dia jadi pemimpin. Bisa jadi. Atau yang ketiga, warubama istamala al-imamul
'abdan habasyian ala imarati baladin. Kemungkinan yang ketiga bisa jadi seorang imam tertinggi kemudian mengangkat seorang budak Habasyah untuk menjadi gubernur atau menjadi pemimpin di suatu tempat di bawah kekuasaannya. Nah, itu kemungkinan seperti itu. Jadi tidak sia-sia di sini. Ada faedahnya tadi. Jadi sangat mungkin seorang budak itu menjadi pimpinan meskipun dia tidak berhak tadi. Paham antum? Ya, seorang budak tidak berhak dia menjadi pemimpin, tapi bisa saja dia menjadi pemimpin. Ya. Tadi sebabnya bisa dengan kudeta atau bisa diangkat oleh imamul a'dham dan seterusnya. Kemudian sedikit lagi, angkasat ba'dul ahzab al-islamiyyatil mas'alah fastadalat bi hadzal hadits ala jawazil imamah fi ghairi Quraisy. Sebagian firqah-firqah ahzab, partai-partai hizb-hizb dalam Islam, mereka memutarbalikkan masalah ini. Kemudian mereka berdalil dengan hadis ini, yaitu bolehnya seorang imam dari selain Quraisy. Wa huwa muta'aqqibun illa talazum bainal ijza' wal jawaz. Karena tidak ada keharusan antara sah dengan boleh. Ini yang tadi Anda jelaskan. Jadi kalau ada orang mengatakan boleh orang selain Quraisy menjadi pemimpin, ya, dalilnya mana? Dalilnya hadis ini. Di sini sebutkan Abdun Habasyun. Habasyun itu berarti bukan dari Quraisy, berarti boleh. Nah, kita jawab tidak seperti itu. Tetap itu tidak boleh meskipun itu terjadi. Karena Nabi menyebutkan pemimpin itu untuk orang dari Quraisy. Contohnya seperti tadi, kalau orang sholat dengan pakaian hasil curian, sholatnya sah, tapi mencurinya tidak boleh. Ya, begitu juga nanti suatu saat kalau ada seorang budak menjadi pemimpin, atau ada orang Quraisy selain Quraisy menjadi pemimpin tertinggi, dia menjadi pemimpin itu tidak berhak, ya. Jadi tidak boleh. Nah, ini harus dibedakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dipaksa untuk membayar pajak? Baik selama ini antum bayar pajak tidak? Ya sudah. Bisa nggak bayar antum? Bisa nggak? Kalau bisa antum nggak bayar, kemudian nggak ditangkap, nggak ketahuan, kemudian aman, ya silahkan. Karena sebetulnya dalam Islam, aturan Islam tidak ada pajak. Ya, antum cari di bab apapun, dari bab fikih mulai bab taharah sampai bab jihad dan seterusnya, tidak ada pungutan pajak dalam Islam. Yang ada adalah zakat kalau dari orang Islam. Kemudian dari non-Muslim ada jizyah. Nah, gimana di negara kita seperti ini? Ya mau nggak mau, ya, itu namanya kita matlum, tertolimi. Ya, kita beli motor ya harus bayar pajak. Kita beli mobil dan lain sebagainya ya bayar. Ya itu nggak bayar ketahuan, jadi tilang. Ya, itu salah kita. Ya, mudah-mudahan yang seperti itu ya jadi penebus dosa kita. Ya, itu namanya tadi pemerintah mengambil harta kita. Ya, kalau dalam hadis ukhidama luka wa in turibadhahruka, meskipun hartamu diambil, artinya diambil secara zalim, itu harta kita dia diambil secara zalim, atau kita disiksa, ya dianiaya tubuh kita, tetap ya, namanya kita terzalimi, kita tidak berkuasa untuk melawan,
ya mau gimana lagi, kecuali kita bisa hijrah ya. Tapi saat ini ya alhamdulillah kita di sini aman, bisa ibadah dan seterusnya. Kita perbanyak ibadah saja.